Halo, jumpa lagi di channel Duta Auto Solution. Hari ini saya bersama Mas Yuri, eksekutif marketing dari 70 Mai atau disebutnya 70 Mai. Makasih ya Mas ya, udah sempetin hadir ke Bekasi, khususnya ke Duta Auto Solution untuk bantu jelasin soal 70 Mai ini. Nah, Mas, aku mau nanya, 70 Mai itu di Indonesia sejak kapan ya? Sejak tahun 2020 kok. 2020, berarti baru 2 tahun ya umurnya ya? Betul. Baru 2020 tapi penjualannya udah gila banget ya. Sebenarnya kita telat sih Mas. Kita main 70 Mai ini baru mungkin 2 bulan belakangan ini ya. Iya, betul. Itu karena apa sih Mas? Sebelumnya kok nggak pernah ada marketing tuh yang pernah nawarin kita gitu loh. Ya, mungkin dari kantor 70 Mai ini punya strategi tersendiri ya. Iya. Kenapa bisa... Yang tadi Mas bilang ya. Ya, kenapa kita bisa nyampe ke offline-nya gitu. Sebelumnya kita main online, saat ini kita main di offline. Oke, berarti sebelumnya itu lebih fokus online ya? Betul. Influencer siapa aja Mas yang udah pernah pakai 70 Mai ini? Influencer pertama itu ada Vita Eri ya, terus Motobit juga, terus ada si Mas Arif Wahid Muhammad. ya? Hah? Mas Wahid juga pernah Iya, kayaknya. Mas betul. Wahid, Iya. Arif Muhammad. Iya, betul. Oke. Terakhir Arif Muhammad terakhir. Oke, 70 Mai sendiri sebenarnya tipenya tuh banyak. Cuman tipe yang paling laris itu ada 2 tipe ya Mas ya? Betul. Tipe apa aja Mas? Ada A800 dan juga ada A500. Oke, itu tipe yang kameranya ada depan belakang ya? Betul, karena sekarang kan fungsinya baik juga yang nyari depan, baik juga yang belakang. Gitu. Lebih Kalau banyak yang depan belakang sih, dibanding Oke, depan aja. ini yang A800 sama 500 ini seri tertinggi? Seri tertingginya ada A800. A800 tertinggi ya? A500 Bedanya yang apa gitu, Mas? ya. Kalau A500 sama A800 itu semuanya sama dari fiturnya, dari bedanya di resolusi kameranya aja. Kalau yang A800 itu resolusi kameranya di 4K atau 4K, nah yang A500 itu di 2K atau 2K. Oh, dia udah 2K juga ya? Betul, betul. Kalau kita unboxing, yang kita dapat di dalam 70 Mai A500 sama A800 itu 2 kamera. Satu kamera ini buat depan. Betul. Ini bisa diputar angle-nya, nempelnya itu di kaca bagian depan. Ini bebas mau di mana aja, yang penting angle-nya itu dapatnya luas. Dan satu kamera lagi, ini buat pasang di kaca bagian belakang. Ini resolusinya sama Mas? Beda kok. Kalau yang depan itu 2K, kalau yang belakang itu 1000. Oh, ini 1000. Iya, 1K. Kalau ini 2K. Betul. Oke, tapi pertanyaan saya nih yang sering pasang di VR, ini ketika malam hari kena sinar lampu dari mobil belakang, silau nggak Mas? Enggak sih, Pak. Enggak ya? Iya, aman. Tetap dapat gambar bagus. Itu penting banget, soalnya banyak di VR yang harganya nggak sampai 2 juta, kalau kena sinar lampu dari mobil belakang, itu biasanya silau. Jadi bahkan plat nomor mobil belakang aja itu nggak kelihatan. Betul. Kalau ini aman ya Mas ya? Aman. Wih, keren, canggih. Biasanya orang kalau beli online 70 Mai, itu cuman beli unitnya aja Mas kayak gini. Oke. Sering banget dulu suruh kita pasang, itu cuma gini aja. Oh, Jadi strobnya itu via lighter. iya. Ya, via lighter ini. Padahal dari 70 Mai-nya sendiri itu udah siapin kabel kit. Ini biasanya belinya tuh terpisah, tidak dalam satu paket pembelian si 70 Mai. Jadi fungsinya kabel kit ini apa Mas? Nah, ini kabel kit ini untuk sebagai pengganti lighter. Pengganti lighter. Kalau lighter ini kan kalau kabel sebelumnya yang ada di sini itu masuknya ke lighter, kita kasih kit ini nanti larinya mungkin ke aki ya. Iya. Karena untuk mengaktifkan fungsi 24 jam parking surveillance-nya tuh. Oh. Jadi itu ketika mobil mati, tapi dia tetap standby. Betul. Jadi mungkin dari beberapa customer sih ada yang salah paham mengenai ini ya kok. Jadi 24 jam parking surveillance ini maksudnya dia standby. Bukan berarti misalnya mobil mati dia tetap nyala terus, bukan. Jadi mobil mati si dashcam-nya ikutan mati juga. Oke. Ini dia akan standby. Nah, kapan waktu dia nyala? Ketika mobilnya itu kena guncangan atau kena tabrakan lah, amit-amit gitu ya. Nah, Seberapa sensitifnya guncangan yang bisa bikin dia nyala? mungkin kalau digoyang gitu kan mobilnya ya. Oke. Itu bakalan nyala. Ataupun kalau misalnya Kalau lagi di sender? di sender kemungkinan ya masih bisa nyala. Oh, bisa kita tes sih nanti sih. Iya. Tuh, berarti dia walaupun kendaraan mobil mati, tapi dia tetap standby. Hanya nyala kembalinya, otomatis nyalanya itu kalau kena guncangan. Cuman guncangannya ini yang kita belum tahu seberapa sensitifnya. 70 Mai itu juga menyiapkan SD card. Iya, betul.
SD card-nya ini 64 GB. Hanya 64 GB, Mas? Ada sampai 128. Oh, ada 128. Oke, yang sering jadi pertanyaan, memory card 64 GB ini bisa buat durasi perekaman itu berapa lama? Oke, untuk yang 64 GB itu untuk dipakai di A500 maksimal 7 jam kok. 7 jam. Betul, 7 jam. Oke, terus pertanyaannya lagi, kalau misalkan udah penuh nih, videonya udah penuh di save di memory card ini, Ya. dia itu auto delete atau gimana, Mas? Auto delete. Auto delete. Auto delete. Jadi kalau misalnya customer mau, saya ada kejadian nih, dia pengen di-download, itu nggak perlu copot-copot memori. Jadi tinggal download aplikasinya 70 My di Play Store atau di iOS. Dia bikin akun, terus koneksiin ke dashcam-nya, dia bisa langsung akses Dari semua HP. video-videonya. Oh, berarti bisa diakses dari HP juga. Iya. Kalau dari brand sebelah, setahu saya yang bisa kayak begini itu tipe yang paling mahal. Memory card maksimalnya berapa? Untuk yang A500, A800 itu maksimal 128. 128. 128. Kalau kita pakai yang lebih, Itu apa? nggak bisa. Oh, nggak bisa, nggak Iya, ngerekam nggak dia. bisa. Nggak ngerekam. Oke. Speknya minimal apa untuk SD card-nya? Untuk spek sendiri, untuk SD card, dia minimal kelas 10, Kelas 10. speednya di atas 100. Oh, speednya harus di atas 100. Tuh. Oke. Kalau mereknya bebas lah ya, mau Bebas. Vigen, mau SanDisk. Tapi Ya, kalau bisa itu disarankan sih yang SanDisk ya. SanDisk ya. Iya, soalnya lumayan fatal sih kalau nggak kerekam ya. Tuh. Gitu. Oke, habis ini kita langsung aja ke dalam mobil, kita lihat hasil yang sudah nyala. Di situ nanti kita bahas lebih dalam lagi fitur-fitur apa aja yang ada di kamera 70 My ini. Sekarang kita sudah ada di dalam mobil. Ini mobil Toyota Sienna. Ini sudah kita pasangin 70 My A500S, kamera depan dan kamera yang belakang nempel di kaca bagian belakang. Sekarang saya sama Mas Yuri mau coba sambungin perangkat dari handphone ke perangkat. Cuman kita nggak sambunginnya ke sini karena kamera bakal nanti agak susah ya ngambil angle-nya. Kita sambungin nanti ke unit demo kita di sini. Mas, Ya. startnya dari mana nih, Mas? Ya, pertama download dulu di aplikasi, pasti ada di Play Store atau di iOS. Setelah download, kita masuk ke aplikasinya. Nama aplikasinya apa, Mas? 70 My. 70 My. Atau 70 My. Di Play Store ya atau Iya, App Store ya? betul. Nah, Oke. itu setelah di-download, kita masuk ke aplikasinya. Ini aplikasinya ya. Ini aplikasinya. Oke. Nah, kita biasanya bikin akun dulu. Bisa pakai Gmail atau bisa pakai Facebook. Tadi nggak susah kok. Tadi pas saya sign in itu gampang banget sih. Oke. Nah, setelah masuk ke perangkatnya, langsung kita masuk ke sini kok, maaf. Ke ini ya. Ya, Oke. langsung ke Pilihnya ke kamera dashboard. Betul. Nah, langsung ke hubungkan ke hotspot. Di sini kita harus menyambungkan hotspotnya ke kamera ya. Betul. Oke. Konfirmasi. Jadi beda-beda unit itu kodenya itu beda-beda. Nah, kalau yang 9F1D ini terkoneksi ke sini. Kalau yang unit demo ini 0372. Jadi kita yang coba unit demo dulu. Passwordnya berapa, Mas? 353 90 740. Nah, yang pasti di sini ada passwordnya, kita tinggal masukin, sambung. Setiap unit beda ID sama beda passwordnya juga. Jadi aman lah buat semuanya. Jadi Jadi yang nggak mau- bisa saling ngeling ya. Betul. Ya, kita tunggu. Oke, udah. Kali ini aja. Udah ya kayaknya, Mas ya. Udah tersambung ya. Jadi aku tinggal back. Oke. Nah, di sini dia ada minta konfirmasi ya. Oke. Udah, jadi nih. Ini yang kerekam ya. Ke unit demo ini. Gambarnya cakep ya. Wattnya juga dapat, lebarnya. Ini kamera depan 2K kualitas gambarnya. Nah, untuk semua setting kamera depan itu semuanya bisa dari sini ya, Mas ya. Betul.
Nah untuk yang di aplikasi kita bisa lihat secara live itu kamera depan aja kok, nggak bisa kamera belakang. Oke. Gitu. Jadi kalau kita udah masuk ke aplikasi ini, hal yang harus kita setting tuh apa dulu, Mas? Biasanya kecepatan tuh. Iya, biasanya sinkronisasi waktu juga ya kok. Itu juga ngaruh juga sih. Yang mana ini waktu? Iya, betul. Oh, ini udah benar ya, 434 udah benar. Oke, terus? Nah, durasi klip video kok. Durasi klip video. Oke, Nah, ini kita pilihannya. sorry. Durasi klip videonya kita bisa ada 3 pilihan ya. Iya, ada 1 menit, 2 menit, 3 menit. Jadi dia ngambilnya itu per 1 menit, per 2 menit, atau per 3 menit. Betul. Ya. Kalau recommended dari 70 Mei-nya? Dari ke 3 menit kok. Ke 3 menit ya? Iya, 3 menit. Oke. Terus apa lagi, Mas? Oke, bawa. Kecepatan ini harus nyala ya? Ya. Ini ada GPS-nya. Mas bisa jelasin nggak sih? Banyak orang tuh salah pengertian GPS itu dikirain GPS tracking, Mas. Betul. Nah, kalau GPS sendiri itu bukan berarti kita bisa ngelihat nih mobilnya kita dibawa kemana gitu, tapi kita bisa ngeliat dari hasil rekamannya kok. Jadi dia perjalanannya kemana kita bisa lihat. Itu biasanya di hasil rekamannya itu ada di pojok kanan bawah. Oke. Itu menggunakan Sudut koordinat ya? titik koordinatnya. Titik koordinat. Iya. Cara ngeceknya gimana? Nanti titik koordinatnya di copy aja, nanti dimasukin ke Google Maps, itu akan keluar titiknya di mana. Oh, jadi dia berbentuk titik koordinat, bukan berbentuk tulisan ya kayak Bojong Menteng atau apa. Karena kan kalau tulisan itu kan luas kan, misalnya Bekasi luas kan, Bekasi mana. Nah, tapi kalau titik koordinat itu udah pasti di situ. Lebih akurat ya? Lebih akurat. Oke. Apalagi nih Mas yang harus setting? Pengawasan parking. Pengawasan parking itu yang buat kalau misalnya pakai kit, itu pakainya yang ini. Oh, supaya dia tuh standby. Iya, betul. Ini kita setelnya ke rendah atau tinggi? Ke tinggi itu. Oke. Bedanya apa Mas ke tinggi sama rendah? Nah, kalau tinggi itu kalau misalnya kena guncangannya, beda itu tadi perbedaan dari guncangannya kok. Oh. Kalau semakin tinggi guncangannya dia semakin gampang buat nyala. Oke. Gitu. Kalau rendah? Itu enggak. Maksudnya kalau di guncangannya harus benar-benar kencang gitu. Lebih sensitif lah ya? Iya, lebih sensitif. Terus apa lagi Mas? Nah, ADAS juga itu kan yang tadi nah kalau ADAS ini fungsinya kalau misalnya kita ada lagi jalan normal nih, misalnya sekarang tuh kebanyakan biasanya di tol ya, karena kan mungkin kecepatan 40 km per jam, itu ADAS-nya akan berfungsi. Dia akan memberitahukan depan, kanan, kiri kita itu ada apabila ada mobil gitu. Dia bunyinya di sini? Bunyinya di HP, di dashcam-nya kok. Oh. Ini mendingan kita on atau mati aja Mas? Kebanyakan customer sih pengennya mati karena berisik katanya. Ganggu ya, udah kita matiin. Ya, matiin aja. Udah ya, ini nggak ada yang penting lagi yang harus Nah, kita setting kalau ya? kita mau misalnya mau ngerekam suara, itu di sini ada aktifkan kok. Oh, bisa ngerekam suara juga? Betul, iya. Ada rekam suara. Jadi selama on dia ngerekam percakapan dalam mobil? Kalau misalnya perekam suaranya diaktifkan, kalau kita ngobrol, itu kerekam juga suaranya. Settingannya itu awalnya kalau kita nggak coba langsung, kiranya tuh ribet banget. Tapi setelah kita coba langsung, ternyata tuh gampang ya Mas? Iya, gampang banget kok. Baru kali ini sih saya coba-coba buka aplikasinya si 70 Mei dan itu menurut saya gampang. Nah, yang tadi saya bilang di awal, kalau mau nge-save video di galeri, itu nggak perlu lagi copot-copot memory card. Langsung di sini aja ya? Di albumnya aja. Ke album. Nah, itu ada video biasa atau peristiwa. Oh, ada depan, ada apa belakang. Tadi saya mencet kebetulan ini ada Arjan video gitulah. Jadi masuknya ke peristiwa. Oh, itu kayak misalkan kita ada accident, kita betul. pencet. Video ya. Oh, dia langsung nge-save ya? Betul. Coba aku pencet kayak apa sih? Oh, dia video juga ya? Iya. Oh iya. Jadi ini tetap save, nggak akan kehapus ya? Nggak akan kehapus. Nah, ini tinggal klik unduh, nanti masuknya ke galeri. Ke galeri HP kita. Okay. Paling siap-siap aja HP-nya penuh sama memori itu. Iya. Ya, tapi kan ini pilihan ya. Kita bisa pakai cloud dari sini bisa, atau kalau nggak mau pakai kan juga bisa. Betul, mungkin kalau misalnya ada kejadian yang terekam sama kita, itu bisa kita save. Oke. Ya kalau pakai ini lebih efisien, lebih gampang, cuman resikonya
memori handphone kita jadi penuh. Betul. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai ini, kita bisa cabut SD card-nya dari sini. Atau bisa dari sini juga kan? Iya, Lihat bisa videonya juga. kan? Lihat videonya dari situ juga bisa. Iya, ini kelebihannya kalau ada monitor. Jadi bedanya dashcam yang ada monitor sama nggak ada monitor. Kalau ada monitor, kita bisa langsung lihat review video di sini. Ya. Soalnya kan banyak yang nggak ada monitor, Mas. Iya, ada juga. Oke, ini harga jual di Duta Auto Solution ya. Untuk yang A500S itu berikut dengan kabel kit, memory card, dan instalasi. Kita jualnya itu 2.150.000. Murah nggak, Mas? Murah banget sih. Murah banget ya. Iya. Oke. Biasanya itu di atas segitulah. Terus kalau yang A800 yang 4K, kita berikut kabel kit, instalasi, sama SD card yang 64GB, kita jualnya 3 juta. Boleh ya, Mas ya? Boleh lah, aman. Jadi kita izin dulu Mas 17 Mei. Aman segitu. Oke, thank you. Saya ucapin lagi terima kasih buat Mas Yuri yang udah sempetin datang ke Duta Auto Solution Bekasi dan udah bantu kita tuh ngejelasin semuanya soal 17 Mei ini ya. Thank you, sama-sama. Saya juga berterima kasih udah membantu saya juga. Oh iya. Info Mas kalau ada produk baru lagi. Siap, pasti. Kita tunggu. Oke. Oke. Buat kalian yang mau beli 17 Mei tipe apapun, sekarang udah bisa di Duta Auto Solution Bekasi. Kita ada jualan juga di marketplace. Itu kita ada di Shopee, Tokopedia. Kalian bisa cek-cek dulu harga di sana. Atau mau menanyakan soal spek, itu bisa juga. Terima kasih yang buat udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Makasih Mas Yuri. Sama-sama kok.